Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Angkatan 3 akan membagikan hasil praktik nilai-nilai berakhlak di instansi atau tempat kerja masing-masing. Yang pertama, dipersilahkan kepada Mas Faris Muhammad Asyari untuk membagikan praktik dari nilai-nilai berakhlak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kawan-kawan. Izin saya Faris Muhammad sebagai dokter di Puskesmas. Saya akan menjabarkan dari praktik nilai-nilai berakhlak. Pertama, kalau saya sebagai dokter di Puskesmas berorientasi pelayanan pada pasien yang setiap pasien datang, saya akan melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Agar pasien ini tidak tampak cemas, merasa nyaman. Kemudian yang kedua, kalau saya sendiri eh, tentang akuntabel, saya akan jujur dan profesional. Setiap ada pasien datang, entah IGD ataupun rawat jalan, saya akan bertanggung jawab seluruhnya dalam penanganan ataupun pengobatan pasien. Yang kedua, yaitu sebagai dokter long life learning, yaitu belajar terus-menerus agar selalu update mengenai penyakitnya. Yang ketiga, kompeten dalam segala bidang, dalam melaksanakan eh, penyuluhan tentang PTM, penyakit tidak menular, contoh seperti hipertensi, diabetes, ataupun penyakit menular lainnya, seperti tuberkulosis, ataupun ISPA, dan juga kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, untuk saya sendiri harmonis, jadi untuk menjaga hubungan antara pasien dan dokter. Jangan cuek ke pasien agar komunikasinya efektif dan juga menghindari konflik, ya, karena sering terjadi di puskesmas itu konflik karena gara dokternya cuek. Nah, yang kelima, loyal. Loyal terhadap pimpinan. Jadi kalau menurut pimpinan A, kita sebagai ASN harus mendukung penuh. Entah peraturan itu disukai atau tidak disukai. Jangan sampai kita mencari keuntungan pribadi. Contohnya kayak praktek contoh saya punya praktek pribadi dengan mencari pasien di puskesmas gitu hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Yang keenam, adaptif. Jadi kita inovatif itu di puskesmas itu dengan memberikan penyuluhan melalui pamflet, leaflet atau buklet gitu ya, atau penyuluhan WA gitu kan kepada kader-kader. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif ini jadi saling berkolaborasi setiap nakes itu, baik internal ataupun eksternal. Kalau internal dengan antara sesama pegawai saling mendukung nih, kolaborasi seperti dengan bidan, perawat atau dokter lainnya, eksternal dengan klinik-klinik tertentu. Nah, itu untuk tugas saya gitu sebagai dokter agar bisa menjalankan sesuai moto yaitu berakhlak gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faris atas paparannya. Sekarang kita lanjut ke anggota selanjutnya, yaitu dipersilahkan kepada Mas Muhammad Wiranur Hidayat agar membagikan nilai-nilai berakhlaknya dalam praktik instansinya, di instansinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mbak Valen atas kesempatannya. Izinkan saya untuk membagikan eh, tugas saya yaitu terkait agenda 2 nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiranur Hidayat, biasa dipanggil Wira. Jabatan saya itu analis kebijakan ahli pertama dan saya bertugas atau berdinas di Sekretariat Daerah, lebih tepatnya di bagian kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai dari eh, berakhlak ini di tempat kerja saya itu yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini di kesejahteraan rakyat kita di dinas saya, yaitu memberikan pelayanan seperti pemberian snack, pengarahan tempat istirahat, kesehatan dan pelayanan keberangkatan untuk jemaah haji Indramayu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Juga bertanggung jawab penuh kepada jemaah haji dari Indramayu
dari keberangkatan hingga pemulangan. Lalu yang kedua itu akuntabel. Akuntabel di sini yaitu membahas rancangan peraturan bupati tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, contohnya, lalu melibatkan organisasi perangkat daerah lain seperti Kementerian Agama, Basnas, juga Forum Komunikasi Pesantren. Juga dari akuntabel ini kita di bagian kesejahteraan rakyat itu merawat dan menggunakan barang milik negara atau inventaris kantor dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten dari nilai kompeten ini di bagian kesejahteraan rakyat itu mengikuti kegiatan pembuatan struktur pegawai berbasis aplikasi dan pembaharuan data pegawai di bagian-bagian sekretariat daerah. Lalu yang keempat yaitu harmonis. Istilah harmonis di berakhlak ini pada implementasi di bagian kesejahteraan rakyat yaitu seperti memberikan bantuan pelayanan kepada jamaah haji Indramayu yang sudah berumur dan kesulitan untuk berjalan menggunakan alat bantu kursi roda tanpa diskriminasi dan mengutamakan sikap adil dan netral. Lalu menjadi contoh juga bagi yang lain untuk bersikap adil, sopan, dan hormat kepada yang lebih tua tanpa memandang status ataupun latar belakang sosial. Lalu yang kelima yaitu loyal. Arti loyal di sini bagi kami yaitu bekerja sesuai dasar ideologi Pancasila, yaitu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam memberikan pelayanan. Lalu menjaga nama baik juga sesama pegawai, entah itu dari instansi internal maupun instansi eksternal di wilayah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, lalu mengabdi juga kepada masyarakat di seluruh daerah-daerah di Indramayu dengan tulus dan ikhlas. Lalu yang keenam yaitu ada adaptif. Maksud dari adaptif ini bagi kami yaitu mengusahakan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi seperti pengenalan laporan masyarakat yang berbasis aplikasi yang kita harus mengikuti zaman modern dan terintegrasi dengan cepat, tanggap dan mewujudkan percepatan gelar cipta inovasi unggulan Indramayu. Lalu yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu kita bekerja sama dengan organisasi yang dengan perangkat daerah yang lain seperti Basnas, Kemenak Indramayu dan Dandim 0616 Indramayu untuk bersinergi dan menghasilkan nilai tambah. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan seluruh sumber daya perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan saya terkait nilai berakhlak di Sekretariat Daerah Indramayu bagian kesejahteraan rakyat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Wira atas paparannya. Kita ke peserta kelompok selanjutnya, dipersilahkan kepada Mas Akbar Sonia Pratama untuk memaparkan nilai-nilai berakhlak di instansi kerjanya. Oke, terima kasih untuk Mbak Palen atas waktunya. Saya di sini akan membuat screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sonia Pratama di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu. Nilai-nilai berakhlak telah menjadikan pedoman penting bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, termasuk pada pendapatan daerah, yaitu yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Di sini kami melaksanakan PBB Car Free Night dan Car Free Day yang berlokasi di alun-alun Kabupaten Indramayu dengan bekerja sama dengan Bank BJB yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak PBB di tempat stand kami dan akan mendapatkan hadiah menarik. Hal ini memberikan solusi nyata bagi masyarakat agar tidak perlu antri panjang dan dapat menghemat waktu. Dan yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di Bapenda Kabupaten Indramayu dapat diwujudkan melalui pemanfaatan website Cek Pajak Indramayu
Sistem ini memastikan setiap transaksi tercatat secara digital, mengurangi risiko penyimpangan, dan dapat diakses dan dipantau secara real-time oleh masyarakat. Penggunaan sistem ini mencerminkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik dan mempertanggungjawabkan atas tugas wewenang yang dijalankan. Dan yang ketiga, yaitu kompeten. ASN Bapenda yang melakukan sosialisasi di lapangan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dan keterampilan komunikasi yang efektif. Mereka mampu menjelaskan secara rinci kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pajak daerah pada Kabupaten Indramayu. Dan yang keempat, yaitu harmonis. Hubungan kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah berjalan dengan harmonis secara internal antar pegawai maupun eksternal dengan masyarakat dan instansi lain yang saling berkoordinasi dengan aparat desa, kecamatan, hingga kepolisian. Dalam kegiatan penerbitan pajak dan pendataan usaha ini mencerminkan sinergi, harmonis, dan saling menghargai. Dan yang kelima, yaitu loyal. ASN Bapenda menunjukkan loyalitas dengan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi secara konsisten dan berdedikasi. Di tengah perubahan regulasi pendapatan daerah yang dinamis, para pegawai tetap menjalankan tugas dengan integritas dan kesetiaan pada visi misi Bapenda Kabupaten Indramayu. Loyalitas juga ditunjukkan melalui kesediaan pegawai untuk bekerja ekstra di luar jam kerja saat dibutuhkan, seperti kegiatan verifikasi dan validasi PBB di pelosok desa. Dan yang keenam, yaitu adaptif. Bapenda Kabupaten Indramayu mampu beradaptasi dengan cepat. Penggunaan platform digital dan pemanfaatan di media sosial seperti Instagram dalam menyampaikan informasi mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan cara berinteraksi publik yang terus berubah. Informasi mengenai perpajakan seperti contoh ini adalah tata cara pembayaran secara online yang sudah diberikan oleh Bapenda secara rinci dan jelas melalui media sosial Instagram. Yang ketujuh yaitu Bapenda Kabupaten Indramayu tidak bekerja sendiri dalam mencapai target pendapatan daerah, tapi kolaboratif aktif dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Samsat Indramayu untuk mengautorisasi penerimaan pajak daerah. Dan yang kedua, Dinas Kominfo untuk publikasi dan edukasi digital. Dan yang ketiga, kepolisian setempat dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Dan yang terakhir, yaitu camat dan kepala desa untuk pendataan wajib pajak baru. Kolaborasi ini untuk memperkuat efektivitas kerja, memperluas jangkauan pelayanan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita beralih kepada anggota Muhammad Aldo. Dipersilahkan untuk memaparkan nilai-nilai berakhlak di tempat kerjanya. Ya, terima kasih Mbak Valen atas kesempatannya. Saya izin share screen. Kenalkan, nama saya Muhammad Aldo dari instansi Inspektorat Kabupaten Indramayu. Saya akan menyampaikan implementasi berakhlak di tempat kerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan Inspektorat Kabupaten Indramayu, yaitu kegiatan termasuk nilai berorientasi pelayanan karena satu, memberikan informasi jelas kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa. Yang kedua, menilai apakah dana digunakan
sesuai kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat. Ketiga, memastikan bahwa dana tidak dihamburkan sehingga pelayanan bisa lebih maksimal. Yang kedua, akuntabel. Audit keuangan desa berfungsi sebagai alat evaluasi independen yang mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, kompeten. Tim auditor Inspektorat Kabupaten Indramayu memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut, sehingga proses audit keuangan desa bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, harmonis. Mengajak pemerintah desa dan masyarakat berdiskusi, bukan hanya memeriksa secara satu arah. Auditor menyampaikan hasil audit dengan bahasa yang solutif. Yang kelima, loyal. Memegang teguh ideologi negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan melaksanakan tupoksi yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, adaptif. Auditor memahami budaya, kemampuan, dan dinamika desa saat memeriksa atau memberi rekomendasi. Audit mampu mengakomodasi perubahan regulasi pemerintah pusat tanpa membebani desa secara mendadak. Kemudian yang selanjutnya, kolaboratif. Melakukan kontribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing pada kegiatan audit keuangan desa. Auditor berdiskusi dengan kepala desa, BPD, dan pendamping desa untuk memahami konteks lokal sebelum memulai pemeriksaan. Demikian penyampaian implementasi berakhlak di lingkungan kerja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja instansi saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Valentin Rotva Tobing, asal instansi saya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu saya sebagai pegawai dari Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu menunjukkan sikap responsif dan ramah dalam melayani permintaan data seperti dari BPS dan sigap juga untuk menyiapkan laporan bulanan. Yang kedua, akuntabel, yaitu dalam proses penyusunan laporan, saya sebagai pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu, data dicatat dengan teliti dan dicek kembali berdasarkan input dari lapangan, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan akurat. Yang ketiga, kompeten, yaitu agar bisa terampil mengaplikasikan SIPP atau Sistem Informasi Pelayanan Publik sehingga laporan dapat tersusun dengan baik. Yang keempat, harmonis, yaitu menjaga hubungan kerja dan menjaga komunikasi yang baik antara pegawai, petugas lapangan, hingga pelaku usaha. Yang kelima, loyal. Saya sebagai pegawai menunjukkan dedikasi terhadap tugas, termasuk kesiapan lembur saat menjelang tenggat waktu pelaporan. Yang keenam, adaptif, yaitu jika terjadi perubahan format pelaporan atau adanya digitalisasi pada sistem, saya sebagai pegawai akan cepat beradaptasi dengan mengikuti pelatihan atau BIMTEK belajar secara mandiri agar tidak tertinggal. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu menyusun laporan dengan melibatkan kerjasama dengan banyak pihak seperti petugas TPI hingga koperasi nelayan, juga antara pengolah perikanan sampai UMKM. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi untuk memilih nilai-nilai berakhlak mana dari instansi mana yang paling terbaik. Dipersilahkan untuk ke sesi. Baik, mohon izin kawan-kawan semuanya. Sebetulnya dari nilai-nilai semua teman-teman semua di sini, saya nilai mungkin semuanya kayaknya baik semua ya. Kayak berorientasi pelayanan ini menunjukkan sikap kayak Mas Wira gitu, ramah tamah kepada setiap pengunjung gitu kan. Kalau Mas Aldo sama gitu ya, seperti Mas Akbar atau Mbak Palen juga gitu ya. Tapi menurut saya kayaknya yang paling bagus untuk hal ini
dinilai yang paling masuk gitu ya dalam hal nilai-nilai dasar berakhlak ini punya Mas Wira. Coba minta tolong diterangkan kembali Mas Wira. Baik, Mas. Terkait nilai-nilai berakhlak, bagi saya mungkin di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, sebentar. Hmm, dari poin-poin ini mungkin yang saya serapin dari nilai berakhlak, saya sendiri mungkin saya rangkum ya, terkait rangkuman. Mungkin teman-teman juga sama yang saya baca juga dari punya Mbak Valen tadi, yang dinasnya di tempat kerja Dinas Perikanan dan Kelautan, juga Mas Aldo di Inspektorat, dan Mas Akbar juga di bagian pendapatan daerah juga. Intinya sama, semuanya kita juga berorientasi pelayanan, dan Mas Faris juga sama di Dinas Puskesmas Kandang Haur. Intinya yang saya resapin mungkin terkait seperti berorientasi pelayanan ini, kita mendahulukan kepentingan umum ya, dibanding kepentingan pribadi sendiri. Yang saya eh, spotlight ataupun yang saya highlight di sini yaitu jamaah haji di Indramayu. Itu kan kita langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu. Jadi menjadi garda terdepan terkait tugas berorientasi pelayanan itu. Lalu yang kedua juga akuntabel mungkin bagi saya, sama teman-teman juga tadi seperti Mas Akbar mungkin yang saya lihat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah seperti menggunakan fasilitas negara yaitu mobil keliling terkait pendapatan pajak daerah seperti PBB, juga memanfaatkan gitu terkait seperti tempat lalu momen yang langsung turun di masyarakat gitu. Juga merawat barang milik negara seperti Mas Faris juga yang tadi saya lihat, merawat terkait penggunaan alat-alat kesehatan di puskesmas. Juga saya juga sendiri akuntabel, yaitu terang gitu, transparan terkait anggaran maupun eh, tupoksi dari bagian kesejahteraan rakyat itu sendiri. Lalu kompeten di saya sendiri yaitu teman-teman juga sama, kompeten di sini kita sebagai ASN harus selalu mengupgrade diri terkait perubahan zaman. Dilihat dari sekarang yaitu sangat pesat ya, sangat cepat gitu, dinamis sekali gitu perubahannya. Jadi kita pun harus bisa mengikuti dengan perubahan-perubahan tersebut, seperti mengikuti kegiatan sosialisasi dengan perangkat daerah lain ataupun bagian lain seperti itu. Lalu harmonis di sini mungkin di setiap instansi sama saja ya. Cuman bagi di saya di bagian kesejahteraan rakyat, harmonisnya itu langsung mungkin ya, saya sendiri ambil contoh seperti di kegiatan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Indramayu. Dari sekian banyak pemberangkatan jamaah haji, mungkin saya bisa ceritakan sedikit. Jadi di Indramayu itu pada tahun 2025 ada 4 kloter yang kita berangkatkan. Nah, satu kloter itu ada 400 orang. Dari 400 orang itu banyak unsur umur, dari umur, terus bapak dan ibu, mungkin yang muda, yang tua, kita semua harus bisa melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, dan tanpa pandang melihat status sosial begitu. Juga mungkin sama Mas Faris juga di bagian puskesmas juga bisa melayani masyarakat yang sakit, yang berobat dan segala macam. Juga Mas Aldo juga bisa, Mbak Valen dan Mas Akbar juga. Lalu loyal di sini mungkin bagi
saya sendiri di bagian kesejahteraan rakyat bisa bekerja dengan instansi lain, lalu bisa menjaga nama baik dari instansi kita sendiri, yaitu Sekretariat Daerah, dengan bekerja sama dengan Puskesmas Juntinyuat di sini, lalu melayani masyarakat dengan tulus tanpa ada imbalan apapun seperti itu. Lalu adaptif di sini mungkin di kesejahteraan rakyat bagi saya terkait modernisasi birokrasi begitu ya. Modernisasi birokrasi dari yang namanya tadinya adanya manual terkait pelaporan untuk bidang keagamaan maupun bidang kemasyarakatan. Sekarang kita sedang mengikuti atau merubah terkait pelayanan menjadi digital seperti itu dengan mengikuti sosialisasi juga. Lalu yang terakhir juga saya mungkin adanya kolaboratif dengan instansi lain seperti Basnas, Kabupaten Indramayu, lalu Kementerian Agama, Kabupaten Indramayu juga Koramil ya, Kodim, Komando Distrik Militer di Indramayu dalam melaksanakan kegiatan keamanan pemulangan jamaah haji untuk memberikan nilai tambah seperti itu ya. Juga memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Indramayu seperti mungkin alat seperti sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait nilai berakhlak di lingkungan Sekretariat Daerah seperti itu. Mungkin ada tambahan bagi yang lain seperti Mas Aldo ataupun Mbak Valen, Mas Faris atau Mas Akbar barangkali ingin menambahkan atau memberikan sedikit rangkuman terkait nilai berakhlak di tempat kerja masing-masing seperti itu. Terima kasih. Enggak, Mbak Valen, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Wira. Selanjutnya, langsung saja ya. Setelah mendiskusikan dan membandingkan kelima praktik dari masing-masing kelompok 2, maka kelompok 2 sepakat memilih praktik nilai-nilai berakhlak dari Mas Wira, yaitu dari Sekretariat Daerah, sebagai praktik terbaik, khususnya pada nilai berakhlak kolaborasi, itu seperti melakukan kerjasama antar instansi yang lain untuk mempercepat pelayanan publik. Baik, demikian evaluasi dan pemaparan nilai-nilai berakhlak dari instansi kerja masing-masing. Semoga praktik-praktik ini menjadi inspirasi kita semua sebagai ASN untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.